saya channel. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum ya. Klik pula tombol like dan share agar video seputar pendidikan ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari kita. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi kelas 5 ini ya. Kelas 5, saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak-anak kelas 5 pada minggu ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yang mana di minggu kemarin kita belajar Quran hadis. Untuk minggu sekarang kita belajar sejarah kebudayaan Islam, dan untuk minggu yang depannya lagi kita kembali lagi ke Quran hadis melanjutkan materi yang kemarin. Baik, untuk siswa kelas 5 sudah punya bukunya untuk sejarah kebudayaan Islam. Baik, kalau yang sudah punya bukunya silakan dibuka. Kalau yang masih belum, silakan simak video materi sejarah kebudayaan Islam kelas 5 kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan umul kitab. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, untuk anak-anak kelas 5 silahkan dibuka untuk bukunya sejarah kebudayaan Islam di halaman yang pertama. Pada hari ini kita akan belajar salah satu sejarah Nabi Muhammad ketika pada waktu menyebarkan agama Islam, yaitu hijrah ke Yasrib atau Madinah. Perlu diketahui bahwasanya sebelum menjadi nama Madinah, dulu namanya adalah Yasrib. Nah, ini perlu kalian ketahui. Sebelum menjadi nama Madinah yang dikenal sekarang, Madinatul Munawwaroh, itu dulu namanya adalah kota Yasrib. Hijrah ke Yasrib. Perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk menghindari ancaman kaum kafir Quraisy. Perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam menyebarkan dan menegakkan agama Islam di kota Makkah tidaklah mudah, sangat sulit sekali. Berbagai cobaan Nabi Muhammad yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kalian sudah tahu di kelas 4 dulu apa saja cobaan-cobaan dari Nabi Muhammad yang dialami ketika menyebarkan agama Islam di kota Makkah. Kaum kafir Quraisy selalu berusaha untuk menggagalkan dakwah beliau dengan mencari kelemahan dan kekurangan Nabi Muhammad. Masih ingat apa saja yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad? Iya, beliau pernah dilempari kotoran unta. Kemudian di depan rumahnya juga dikasih duri yang sangat tajam. Kemudian ketika sholat, beliau hendak akan ditimpa batu yang sangat besar. Nah, ini merupakan cara seorang kafir Quraisy, cara kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Melihat kenyataan itu, Nabi Muhammad menganggap bahwa kota Makkah tidak dapat lagi dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah karena ancaman-ancaman tersebut, ancaman kaum kafir Quraisy yang sangat kejam, tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja, kepada para umat-umat Islam atau sahabat Nabi Muhammad juga diancam oleh kaum kafir Quraisy, bahkan ada yang sampai dibunuh oleh kaum kafir Quraisy.
Maka dari itu Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk berhijrah. Hijrah dilakukan di kota Madinah karena apa? Karena di sana kaum muslimin akan mendapatkan ketenangan dan keleluasan dalam menyiarkan agama Islam. Nah, ini hijrah dilakukan di kota Madinah. Yang sebelumnya dulu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4, Nabi Muhammad sudah melaksanakan hijrah. Pertama hijrah ke Taif, tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad malah diusir. Kemudian hijrah ke Habasyah. Dan apa yang terjadi ketika hijrah ke Habasyah? Nabi Muhammad dan para sahabatnya difitnah oleh kaum kafir Quraisy sehingga kembali lagi ke kota Makkah. Di kota Makkah lagi mendapat ancaman lagi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah melihat kenyataan tersebut? Kemudian Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin dan juga para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah atau yang dulu disebut dengan kota Yasrib. Tujuannya apa? Karena di kota Madinah ini umat muslim atau kaum muslim mendapat ketenangan dan keleluasan dalam menyiarkan agama Islam. Ketika kaum kafir Quraisy mendengar bahwasannya Nabi Muhammad dan kaum muslimin akan berhijrah ke Madinah, apa saja rencana jahat kaum kafir Quraisy untuk membinasakan Nabi Muhammad. Berbagai macam ancaman dan siksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Mereka bertujuan untuk menghancurkan agama Islam di kota Makkah. Tapi dengan banyaknya ancaman tersebut, jumlah kaum muslimin di kota Makkah semakin bertambah. Nah, ini yang aneh. Banyak ancaman dari kaum kafir Quraisy, semakin banyak ancaman, kaum muslimin semakin bertambah. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan agama Islam. Kaum kafir Quraisy semakin marah dikarenakan jumlah umat Islam semakin bertambah, semakin marah. Diancam sangat kejam sekali, tetapi umat Islam semakin bertambah. Dari itu mereka lalu bersidang di salah satu tempat namanya adalah Darun Nadwah. Tempat bersidang kaum kafir Quraisy yaitu di Darun Nadwah, menyusun rencana untuk membinasakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di antaranya orang kaum kafir Quraisy yang bersidang adalah para pembesar kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah Abu Jahal. Yang kedua adalah Abu Lahab. Kemudian Abu Sufyan bin Harb. Kemudian Tuaimah bin Adi dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka lalu memutuskan apa yang mereka rencanakan ini. Mereka memutuskan di antara 3 macam tindakan. Di antaranya Nabi Muhammad ditangkap atau ditahan. Tetapi bila Nabi Muhammad ditahan, para sahabatnya akan sangat marah dan tidak segan-segan berperang dengan kaum Quraisy. Yang kedua adalah Nabi Muhammad diusir dari kota Makkah. Bila Nabi Muhammad diusir, sistem perdagangan di kota Makkah akan melemah dan harta kekayaan mereka akan habis. Yang ketiga adalah membunuh Nabi Muhammad. Nah, inilah salah jalan satu-satunya untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Muhammad adalah Suraqah. Suraqah merupakan salah satu kaum kafir Quraisy yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Untuk anak-anak kelas 5 ya, kelas 5 ini saya cukupkan untuk materi tentang kisah atau sejarah Nabi Muhammad sebelum melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.